Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Salinan ijazah yang dipakai di dalam kontestasi politik oleh Bapak Joko Widodo akhirnya sudah dikeluarkan oleh KPU sebagaimana instruksi dari Pengadilan Komisi Informasi Pusat ya. Ini saya bacain udah kayak anchornya pembawa acara aja ya, anchor televisi. Oke. Ini bukan channel berita ya. Nah, itu sudah dikeluarkan dan ada konferensi persnya Pak Bonatua dengan Mas Mikhail Sinaga itu ada di internet berkeliaran, silahkan dilihat supaya tahu apa yang dipermasalahkan begitu dan apa pentingnya, karena memang ini pada akhirnya penting yang saya sudah melihat ada perbincangan di sini antara siapa ya, sebenarnya kok nggak enak rambut, antara maaf antara siapa itu Pak Sangaji ya dengan Termul ini jelas kuasa hukum bukan begitu ya, relawan Jokowi lah Pak Pajung. Itu entah bacanya Pajung atau Payung. Nah, ini perbincangannya selama 18 menit supaya kita agak selesai lah ya apa yang kita lihat di sini, kita akan saksikan langsung saja. Ini sepenting apa sih dikeluarkannya itu salinan ijazah terlegalisir. Cuman yang pasti dulu ya begini, bahwa legalisiran ijazah yang dipakai oleh Jokowi ke KPU itu berbeda-beda pada akhirnya. Jadi hasil legalisiran berbeda-beda. Yang mana kalau saya mah heran begitu ya, dari sini heran lagi. Ini kok Jokowi itu banyak sekali keheranannya. Keheranannya itu bertumpuk-tumpuk begitu ya. Di satu heran, ini heran, sana heran begitu. Jadi keheranan-keheranan yang bertumpuk-tumpuk seperti itu secara probabilitas itu itu mustahil terjadi begitu. Dimana keanehannya itu siapa orang yang setiap kali ijazah mau dipakai itu legalisirnya itu beda-beda, jadi legalisir lagi. Itu siapa orangnya? Saya kira ya, entah ada atau tidak. Kalau ada di bawah kolom komentar, tolong tuliskan di bawah kolom komentar, karena biasanya itu legalisir ya kita melegalisir 4 lembar, 5 lembar begitu ya, malah kadang-kadang sampai 1 lusin gitu, 12 lembar. Itu bisa dipakai untuk beberapa kesempatan. Nah, ini kok legalisir 1 lembar, kemudian mau dipakai lagi legalisir lagi. Itu dari situ saja sudah ada kejanggalan bagi saya begitu ya, tidak umum begitu. Dari situ saja sudah tidak umum. Belum lagi nanti kalau dilihat apa-apa yang ada di dalamnya sebagaimana yang dikatakan oleh siapa itu Pak Bonatua ya. Silahkan dilihat nanti. Ini kita akan saksikan saja langsung. Salinan ijazah Jokowi sudah diterima Bonatua Silalahi tanpa sensor dari KPU. Siapa yang diuntungkan? Jokowi atau kubu Roy CS? Kita tanyakan kepada relawan Jokowi Prabowo Gibran David Pajung dan pengacara Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji. Selamat petang Bang David. Selamat petang Bang Ghafur. Selamat petang Mbak Tarigan. Ya, terima kasih sudah hadir. Pertama, sudah diterima dari KPU oleh Bonatua. Klien Anda sendiri sudah menerima atau belum ijazah tersebut? Karena kan yang mengajukan permohonan ini adalah Pak Bonatua ya. Tentu dari KPU menyerahkannya langsung ke Pak Bonatua. Jadi ceritanya adalah pada saat permohonan sengketa informasi publik ini muncul di KIP, saya kebetulan juga salah satu anggota tim kuasa hukum yang mendampingi Pak Bonatua. Oke. Dan pada saat kami melakukan persidangan itu memang dari awal sebetulnya ijazah itu sudah diserahkan. Ya, jadi ketika Pak Bonatua mohonkan sebagai seorang ahli kebijakan publik itu sudah diserahkan. Hanya ada 9 item yang ditutup oleh KPU. Ya, dan itu sudah dibuka ya, dan itu berdasarkan putusan KIP bahwa sandarannya kan adalah pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu sudah dikualifisir sebagai dokumen publik, bukan lagi dokumen private, sehingga 9 informasi itu kemudian dibuka dan hari ini secara resmi diserahkan kepada Pak Bonatua. Oke, tapi dari Bonatua sudah diberikan kepada Anda, sudah lihat? Iya, saya sudah dapat salinan resminya ya, yang dilegalisir. Dan sebelum tadi saya ke Kompas TV, saya sempat
komunikasi juga dengan Mas Roy. Oke. Dan ada beberapa informasi yang juga disampaikan Mas Roy kepada saya dan nanti perlu saya sampaikan. Yang pertama begini, kalau kemudian kita lihat ijazah ini kan ijazah ya. Ya. Terutama ijazah di tahun 2014 pada saat pertama kali Pak Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon presiden. Ini salinan ijazahnya. Kemudian di sini ada pejabat Dekan Fakultas UGM, Fakultas Kehutanan UGM yang menandatangani. Oke. Nah, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Mas Roy, ternyata ada kejanggalan dan keanehan. Keanehannya apa? Ini ada 2 ijazah legalisir yang berbeda, posisi tanda legalisirnya. Jadi yang diserahkan Pak Jokowi pada saat beliau mencalonkan diri sebagai calon presiden itu justru berbeda dengan yang diserahkan ke Pak Bonatua. Ada indikasi bahwa ijazah ini dilegalisir 2 kali. Jadi dilegalisir pertama pada saat Pak Jokowi mendaftar diri sebagai calon presiden menyerahkan yang dilegalisir, kemudian begitu diminta oleh pihak Pak Bonatua, nah sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, ini kemudian yang diserahkan versinya berbeda dengan yang pertama kali diserahkan oleh Pak Joko Widodo. Artinya Itu ada indikasi. Ada indikasi. Simpulan Anda indikasinya apa? Berarti ijazah itu dilegalisir 2 kali, kemudian yang kedua sumber data yang valid dari KPU itu kemudian masih menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan pejabat yang menandatangani ijazah ini. Oke, sudah dibuka informasinya oleh. Oke, mungkin dalam pengertian bahwa bisa jadi yang dilegalisir itu baru diserahkan kepada KPU baru-baru kemarin. Ya otentifikasi begini, otentisitas, keotentikan keotentikan hasil legalisir yang dipakai oleh Pak Jokowi itu apakah memang betul itu yang diserahkan oleh KPU atau tidak, itu pada akhirnya jadi pertanyaan. Ya cuman kalau begitu terus ya susah juga kalau gitu terus ditanyakan terus seperti itu nggak bakalan selesai, dalam pengertian pada akhirnya begitu ya, kita harus percaya bahwa apa yang diberikan oleh KPU di sini adalah apa yang dipakai oleh Jokowi saat yang bersangkutan ini menjadi calon presiden. Cuman kita kan belum dapat nih yang dari dari Surakarta itu ya, dari Solo, dari PN Solo, dari KPU Solo itu nggak mau ngasih kayaknya KPU Solo itu. Cuman ala kulli hal ya kita harus percaya dalam hal ini KPU sudah menyerahkan hasil legalisir yang dipakai oleh Jokowi. Cuman nanti ada pergeseran seperti itu ya, itu nanti ada pembuktian lagi kalau Roy Suryo tidak buru-buru masuk penjara gitu ya. Ya. Ya gimana ini mah? Gak bakalan selesai, gak bakalan beres. Cuman kejanggalannya sudah jelas. Jadi dalam pengertian bahwa jangan hanya berhenti melihat di dalam fotokopi ijazah yang dipakai sama Jokowi lah, itu kejanggalan di dalam persidangannya itu lebih meyakinkan kalau untuk masyarakat begitu ya, itu lebih meyakinkan karena proses seperti ini pada akhirnya susah begitu, sulit. KPU tapi ternyata dari pihak Roy CS masih belum yakin bahwa ini merupakan ijazah asli, Bang David. Ya, yang pertama begini, itu sudah menjadi keputusan di sidang KIP ya, bahwa ijazah siapapun punya ijazah itu bukan bagian dari informasi yang dikecualikan. Artinya hak publik untuk melihat itu selama publik ini punya diskresi, punya legal standing untuk meminta itu. Nah sekarang kan sudah diputuskan, oke monggo sekarang teman-teman Roy Suryo dan CS meminta itu, Bonatua khususnya yang menggugat ke KIP ya sudah diberikan. Nah pertanyaannya begini, apa yang dipermasalahkan dari situ? Karena yang saya mau bilang nggak ada lagi urusan Pak Jokowi soal gugatan KIP. Sekarang ini dari KPUD, KPU Pusat menyerahkan semua apa yang diminta berdasarkan perintah dari KIP ya. Nah sekarang pertanyaannya gini, kalau dipertanyakan soal ada perbedaan legalisasi, saya bilang gini, 4 kali legalisir ijazah Pak Jokowi. Sekali ketika mendaftar di KPU Solo, KPUD Solo ketika maju menjadi wali kota itu legalisasinya sendiri. Artinya saat itu ya, tentu di dalamnya pejabatnya berbeda, mungkin masih rektornya berbeda, dekan berbeda atau siapapun yang menandatangan dan mencap di UGM. Yang kedua ketika maju menjadi gubernur DKI itu legalisasi yang kedua di waktu yang pendaftaran dong. Oke. Kemudian
Yang ketiga, ketika maju menjadi capres 2014 pasti juga melegalisasi lagi, legalisir lagi ke UGM. Siapa yang mencap, siapa yang tanda tangan kan tergantung pejabat di masa itu. Oke. Di 2019 yang terakhir juga pasti berbeda lagi. Nah, kalau soal cap posisinya miring-miring dari Solo ke KPU DKI ke KPU Pusat 2014 2019 pasti beda-beda dong. Nah, itu yang pertama saya mau jawab. Sebentar ya, ini yang saya maksud. Ini begini ya, saya itu tidak pernah punya pengalaman mencari kerja gitu. Sampai sekarang nggak pernah punya pengalaman mencari kerja itu. Jadi apakah kalau kita itu mau menggunakan ijazah kita itu harus legalisir tahun yang sama atau tidak? Karena setahu saya nggak perlu begitu. Setahu saya itu kan sudah ada legalisir, sudah selesai. Dalam pengertian bahwa kalau ini pada akhirnya menjadi 4 kali legalisir karena akan dipakai sebanyak 4 kali dalam 4 kontestasi politik yang berbeda, bagi saya ini sudah keanehan lagi begitu. Jadi tambah berkumpul lagi keanehan-keanehannya Pak Jokowi ini. Entah ya, ini tolong tuliskan di bawah kolom komentar. Saya tidak tahu akan hal itu. Cuman bagi saya sih itu kejanggalan, itu keanehan gitu. Yang berikutnya adalah ini semua tidak memberikan sesuatu apapun terhadap asli atau palsunya ijazah Pak Jokowi sebagaimana apa yang diopinikan Roy CS. Nggak ada sama sekali pengaruhnya di situ. Karena apa? Sekali lagi pembuktian itu ada dua. Satu, yang menerbitkan ijazah itu adalah UGM. Disitulah pembuktiannya bahwa ijazah ini asli atau palsu. Yang kedua, besok di persidangan yang lagi proses menuju P21 ya. Itu persidangan soal tuduhan bahwa Roy CS ini sebagai orang yang didakwa melakukan kebohongan publik, terus melakukan fitnah, melakukan manipulasi dan seterusnya. Berarti masa perbedaan legalisir harusnya tidak perlu dipersoalkan. Sebentar ya. Nah, tadi kalau misalkan dikatakan ini sudah dapat dipastikan keasliannya karena yang mengeluarkannya adalah UGM dan UGM sudah berbicara. Ini pembuktian antara klaim berbeda ya. OVA UGM itu tidak mengeluarkan ijazahnya Jokowi, OVA UGM itu, dan dia itu tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengatakan bahwa seseorang itu ijazahnya asli atau tidak. Nggak punya rektor kok itu. Ya, rektor keaslian tatkala dia itu dibuktikan itu harus lewat pendukung-pendukungnya. Karena apa nilainya omongan OVA itu apabila ternyata pendukung-pendukung dokumen-dokumen pendukung yang ada pada UGM itu tidak ada atas ijazah Jokowi itu. Jadi ini sudah berbeda. Kalau misalkan demikian ya asal ngomong sudah dipastikan asli, itu tidak, pembuktiannya apa begitu? Nggak ada. Kalau pembuktian itu dia 0 kemungkinan salah ya. Sekarang kan ada kemungkinan, sangat besar kemungkinan OVA UGM itu di bawah tekanan. Kemudian OVA UGM itu misalkan atau kalaupun tidak di bawah tekanan begitu ya dibeli atau ada ada kepentingan lain lah apapun itu. Itu kan ada kepentingannya. Apakah tatkala OVA mengatakan asli begitu, itu kemudian otomatis jadi asli ijazahnya? Kan tidak. Ini harus ada pembuktian yang lain. Karena itulah sengketa akan satu dokumen tertentu itu ada kamar persidangannya, ada kamar peradilannya. Kalau kita mau mencari de facto dan ansihnya mana nih ijazah apa yang kita bicarakan itu nggak selesai hanya dengan pembicaraan rektor. Kemudian kalau dikatakan tidak ada kaitan sama sekali antara proses persidangannya Rosuryo dengan apa yang dipinta oleh Bonatua di KIP itu, betul dia secara hukum, tetapi secara fakta apa yang nampak begitu ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kalau masalah hukum yang satu ini masalah pencemaran nama baik begitu ya, yang satu lagi ini adalah masalah administrasi, ya itu memang berbeda masalah. Tetapi dari apa-apa yang diperiksa di situ di dalam ranah publik ini sama saja saling menguatkan. Di ranah publik kan ada ada isu tuh bahwa UGM itu tidak netral, OVA itu ada di bawah ketiaknya Pratikno ya. Pratikno itu temennya temen dekatnya Jokowi. Kemudian itu terlihat jelas di persidangan KIP bagaimana ternyata UGM misalkan begini dan begitu. Kemudian KPU yang mana KPU itu ada
isu di masyarakat bahwa yang bersangkutan ini tidak profesional dan lain sebagainya. Pada akhirnya juga salah menilai kan, tatkala dipinta dokumen Jokowi yang sudah berkekuatan publik sebagai dokumen publik itu tidak memberikan, ternyata salah, bertentangan dengan apa yang dilihat oleh pengadilan. Jadi di sini fakta-fakta inilah yang menjadi konsumsi publik yang mana pada akhirnya menguatkan persepsi publik bahwa ada masalah di dalam ijazah Jokowi itu. Kalau urusan hukum tidak bisa dibeli atuh. Cuman pikiran kita mah nggak bisa dibeli. Lah kita melihat apa yang kita lihat, ya lain hal. Kalau dipersoalkan ada perubahan legalisir. Iya, oke, Mbak Tarigan. Jadi ada satu lagi informasi. Ini hal yang kedua adalah terkait dengan salinan ijazah yang dimohonkan di KPU Solo untuk 2005 ketika Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Nah, berdasarkan informasi yang juga dihimpun oleh teman-teman yang meminta salinan ijazah ini, itu justru di KPU datanya nggak ada. Ya, nanti tinggal kita lihat perkembangannya gitu. Jadi di KPU sendiri, KPU Solo yang katanya 2005 itu beliau mencalonkan diri sebagai calon wali kota menggunakan ijazah yang dilegalisir oleh UGM, itu ternyata dikonfirmasi ke sana belum ada salinannya. Jadi nggak tahu juga nih salinannya ada di mana. Itu hal yang pertama. Sebentar, nanti apalagi Pak Bonatua itu karena memang ini beda kasus begitu ya, yang dilakukan oleh Pak Bonatua itu adalah penelitian dari segi administrasi, bahwa itu bisa ditelusuri lagi begitu. Ada pembuktian lain bisa ditelusuri siapa yang bawa legalisiran itu ke kampus begitu. Emangnya boleh kalau diwakilkan? Ya, itu kan harus berlaku umum. Kalau misalkan diwakilkan boleh, Pak Jokowi boleh mewakilkan, berarti mahasiswa yang lain juga boleh dong mewakilkan untuk melegalisir. Apakah itu boleh atau tidak? Kemudian apakah nanti ada dokumen-dokumen yang diperiksa saat seseorang itu meminta untuk melegalisir? Itu kan pasti ada. Nah, makanya kalau misalkan dokumen hasil dokumen hasil dari sesuatu itu adalah publik, maka turunan-turunannya pun seharusnya publik juga. Jadi kalau misalkan begini, Pak Jokowi itu tatkala datang ke UGM untuk melegalisir, kalau Jokowinya sendiri yang datang begitu ya, datang untuk melegalisir, kemudian nanti kan pihak yang melegalisir itu harus ada dokumen-dokumen yang diperiksa dulu dong. Apa benar ini ijazah itu asli atau tidak? Jadi uji faktual itu dilakukan di kantor itu. Nanti dilihat-lihat dulu, setelah dilihat oh ternyata ada, ya sudah legalisir, selesai kan. Nanti kalau misalkan ini tidak ada verifikasi faktual, lah semua ijazah palsu bisa dilegalisir oleh kampus begitu. Ini harus ada harus ada uji faktualnya. Kalau uji faktualnya tidak ada, rusak nanti ya. Nah, pertanyaannya banyak nanti dilihat dari segi administrasi, dan saya lihat Pak Bonatua sudah tidak usah diajarkan tentang hal itu begitu ya. Itu sudah tahu sendiri kemana nanti larinya nih permasalahan ini. Dari sisi yang di Solo. Kemudian yang kedua, ini menarik, saya setuju bahwa kita berpikirnya ke depan, ya. Apakah ijazah ini punya nilai hukum apa enggak? Baik terhadap pembuktian ijazah maupun juga pembuktian terkait dengan tuduhan pencemaran, fitnah, dan pengerusakan dokumen yang sekarang sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Nah, saya ingin menjawabnya adalah kalau dianggap ini tidak punya nilai hukum, oh itu salah, itu keliru. Ini tentu punya nilai hukum yang luar biasa. Kenapa punya nilai hukum yang luar biasa? Terutama kita mengungkap misteri ijazah Pak Joko Widodo yang awalnya ini ditutup-tutupi, yang awalnya ini dirahasiakan sedemikian rupa oleh otoritas yaitu KPU, ya. Kemudian begitu disengketakan di Komisi Informasi Publik, ini kemudian menjadi terbuka. Akhirnya kita bisa mengkonfirmasi bahwa ijazah yang kita dapatkan salinan asli, kemudian yang beredar Dian Sandi yang diteliti oleh Mas Roy, dan yang kemudian kami lihat, dan saya melihat loh, Bang David Pajo belum pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo yang asli. Yang saya lihat pada saat gelar karena emang nggak ada ya aslinya. Itu kalau dilihat itu yang analog maksudnya begitu ya. Pak Sang aja belum lihat ijazah Jokowi yang asli karena nggak ada yang aslinya mana ya, nggak ada, itu tidak bisa dibuktikan. Kalaupun ada, kita bahas aja bukan asli tapi analog. Secara khusus semua bentuk fisiknya sama. Ya, artinya tinggal nanti kemudian ke depan kita buktikan apakah ijazah Pak Joko Widodo yang analognya masih ada di Polda Metro Jaya dengan salinan resmi yang kami pegang
dan itu digunakan secara sah, secara hukum untuk mendapatkan jabatan publik, ini nanti bentuknya sama apa enggak? Jadi ini dari dibukanya ijazah Jokowi salinan ini menguntungkan dari Roy CS menurut Ya jelas menguntungkan. Menguntungkan itu terutama pada saat kita bicara pembuktian material. Kalaupun perkara ini nanti naik, naik sampai ke tahap persidangan, ini akan menjadi alat bukti kami. Tapi kan tadi dikatakan oleh Bonatua bahwa ini masih perlu diuji. Artinya masih akan ada uji forensik independen? Ya, kami memohonkan itu kepada penyidik Polda Metro Jaya. Tapi kan sampai hari ini tidak ada jawaban resmi dari Polda Metro Jaya terkait keterbukaan yang diberikan oleh Polda KPU Metro Jaya itu aneh-aneh aja, yaitu apa namanya satu barang bukti, yang mana satu barang bukti itu sifatnya bisa berbeda pandangan. Seharusnya Polda Metro Jaya tidak menutup hal itu, biarkan saja orang kalau mau meneliti itu, harusnya, apalagi yang punya kepentingan hukumnya di situ, yaitu Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, kok nggak boleh tuh, aneh-aneh aja Polda Metro itu. Menyelesaikan keraguan mereka terhadap ijazah Jokowi, Bang David. Sebenarnya kalau ini publik harusnya sudah cerdas di sini ya. Dengan kasus KIP ini sudah membuka ruang untuk melihat itu, lalu kemudian Bonatua bahkan pengacara Pak Roy Suryo, teman-teman ya, Sang Haji dan semua teman-teman pengacara Roy Suryo, ini membuktikan bahwa ketika statement Roy Suryo CS mengatakan ijazah Jokowi itu palsu 99,9% palsu, itu berarti kan membuktikan bahwa mereka nggak pegang bukti ketika itu. Karena apa? Sekarang baru proses mencari bukti semua, mencari penguatan data apa segala macam. Nah, kesimpulan yang dinyatakan bahwa 1 tahun lalu bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dari mana? Nah sekarang kan baru mencari-cari, baru mendapatkan dari KPUD. Itu berarti statement bahwa beliau melakukan fitnah itu clear. Sebentar, itu kebodohan dari siapa, David Pangaji itu ya. Hanya karena KPU itu menyerahkan hasil legalisir, yang mana itu nanti juga bisa dipermasalahkan. Kemudian mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah melakukan fitnah ya. Ini salah Bang, ini beda kasus, beda permasalahan. Pak Bonatua itu terintrik dari penelitiannya Roy Suryo. Roy Suryo itu yang menjadi objek adalah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Atas dasar itu, jika dan hanya jika ijazah yang diupload oleh Dian Sandi ini memang betul apakah hasil scan adalah hasil scan dari ijazah analog yang diakukan hasil oleh Jokowi, maka jika demikian ijazahnya Jokowi ini 99,9% palsu. Itu berlandaskan penelitian digital forensik. Nah, karena di sini make sense apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, Pak Bonatua ini terpantik untuk melakukan penelitian yang sama lewat metodologi yang berbeda. Dari apa? Dari segi administrasi publik. Jadi Andre itu bilang ini apa ya? Ini tidak berkaitan. Ini si termul nggak punya pola pikir yang ajak. Ini berkaitan atau tidak begitu? Apabila dia tidak berkaitan, dia sudah selesai. Ini secara metodologi berbeda. Ya, adapun nanti apa namanya Pak Sang Haji tadi mengatakan bahwa apa yang dikeluarkan oleh KPU ini bisa menjadi alat bukti di persidangan Roy Suryo dan kawan-kawan nanti, itu alat persidangan bukan alat penelitian. Ya, ini mah orang nggak bisa melihat permasalahan secara clear dalam pengertian bahwa ya terlepas sebetulnya ijazah Jokowi itu asli atau tidak, karena yang menjadi objek penelitian itu adalah Dian Sandi, itu yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Setali tiga uang dengan apa yang dilakukan oleh Pak Bonatua di administrasi itu juga banyak kejanggalannya. Dari mulai KPU salah salah interpretasi dan lain sebagainya, itu pun banyak kejanggalannya. Jadi ijazah Jokowi ini dilihat dari dua metodologi, kejanggalannya banyak. Kita yang jadi masyarakat, kita mah nggak urusan sama metodologi yang dipakai oleh Roy Suryo, karena itu urusannya nanti sama orang-orang yang ahli digital forensik, dan kita juga tidak urusan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Bonatua di pengadilan, karena itu nanti akan menjadi hal yang sangat berharga bagi para pengacara, bagi orang-orang yang memang terjun di dalam bidang hukum. Kita masyarakat lihat fakta semua yang keluar di situ, berang keluar termul begini dan begitu, pertanyaannya saling kontradiktif, kemudian KPU begitu ya dengan membabi buta membela Jokowi dan lain sebagainya, belum lagi kepolisian. Itu yang kita lihat ya, yang kita lihat itu fakta-fakta yang keluar dari manapun keluarnya fakta itu. Jadi sekali lagi saya katakan, kalaupun ini memang dikatakan nanti oleh persidangan bahwa ijazahnya itu asli, atau ya karena itu tidak akan ada persidangannya itu, karena memang tidak diajukan ya. Kalaupun memang dikatakan Roy Suryo ini bersalah karena telah merusak nama baiknya Jokowi,
itu di persidangan, apakah masyarakat terbeli pada akhirnya? Gak bakalan, karena fakta-faktanya sudah nampak sedemikian rupa adanya. Kita mau udahlah palsu dah begitu. Ini kita di masyarakat lagi mana? Ya. Saya kira Bang David Karena keliru. sekarang datanya baru dipegang. Saya kira Di belakang. Bang David keliru bahwa proses mengumpulkan bukti di dalam hukum itu tidak bisa dibatasi pada ruang dan waktu. Bukti itu terus Iya, bergerak. betul. Bukti itu sesuatu yang dinamis, ya kan? Bahkan suatu perkara yang sudah ingkrah pada level kasasi saja, begitu ditemukan ada bukti baru, masih bisa kok digugurkan. Artinya ingin saya katakan bahwa hak seseorang secara hukum itu mendapatkan bukti itu begitu fleksibel, diberikan ruang dan waktu, tidak dibatasi ruang dan waktu. Hukum memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Bahwa kemudian hari ini kami semakin meyakini berdasarkan penelitian Mas Roy ini ijazahnya palsu, kemudian diperkuat lagi dengan salinan resmi yang kami dapatkan, itu sesuatu yang sebetulnya secara hukum sah-sah saja. Kenapa? Karena pada saat kami belum mendapatkan salinan resmi dari KPU, kan ada keterbatasan untuk meneliti ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi. Akhirnya terkonfirmasi bahwa wujud fisiknya sama. Karena begini, ijazah Pak Joko Widodo itu kan tidak mungkin ada dua versi. Betul. Iya, Pasti betul. cuma satu versi. Iya. Itu kita setuju dulu. Ya, Karena dia satu versi, berarti antara apa yang dahulu diteliti oleh Mas Roy, berdasarkan yang diunggah oleh Dian Sandi, kemudian yang kami dapatkan salinan resminya dari KPU, kemudian kami lihat wujud fisik analognya yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya, itu semua terkonfirmasi bahwa ijazah ini sama wujud fisiknya. Karena tidak mungkin ada yang kedua, tidak Oke. bisa ada yang ketiga. Oke, sampai sini dulu. Itu kan memang idealnya demikian. Masa ada ijazah dua? Kan nggak bisa, ijazah itu satu. Apabila satu, berarti harus dikonfirmasi dulu bahwa apa yang ada di KPU itu sama dengan apa yang ada di dengan apa yang ada di Jokowi, ya, yang itu diperlihatkan secara terbatas kemarin, dengan apa yang di-upload oleh Dian Sandi. Itu kan harus sama. Nah, itu kan kesamaan itu bisa kita lihat apabila ada ketiganya. Nih legalisirnya, nih ijazahnya, ini adalah hasil scan-nya. Sama. Kalau sama, ini kan masalah. Begitu kalau sama juga masalah. Kemarin terus gimana pada akhirnya ijazah itu bisa ada pada dua tempat pada satu waktu. Pada satu waktu ada di Polda Metro, tapi pada tempat yang lain ditunjukkan oleh Jokowi kepada para termul itu. Bagaimana bisa? Berarti di situ nanti ada pelanggaran lagi. Kalau memang itu terjadi, kalau kita mau konsisten. Inilah konsistensi di dalam berpikir begitu. Yang mana pada akhirnya, kalaupun itu sama, kemudian kalau ini tidak sama, nanti kan ada permasalahan. Berarti permasalahannya di mana? Apakah permasalahannya itu yang difotokopi atau yang di scan? Itu permasalahannya. Dalam pengertian ini ya, kalau buat masyarakat udah nggak bakalan selesai. Orang yang tahu ini palsu, sudah, ya nggak bakalan bener kalau kayak gini, nggak bakalan bener. Karena kalau asli apa yang dilakukan oleh Jokowi tidak akan seperti ini. Ini nggak bakalan selesai, tidak akan selesai secara secara pembuktian persidangan. Bagaimana ini bisa selesai? Bisa selesai itu ajukan Jokowi itu suruh bikin skripsi lagi, sidang skripsi lagi tuh. Sudahlah, itu mah terserah, nanti paling juga jadi honoris begitu ya. Berarti ilmu kehutanan itu ada pada diri Jokowi. Terlepas dari pernah kuliah di UGM atau tidak, tetapi Jokowi itu memiliki keilmuan sebagai sarjana kehutanan. Selesai. Kalau bagi saya begitu, saya menerima begitu ya. Kalau saya udahlah, permasalahan nanti itu bohong atau tidak bohong karena sudah sulit juga dipermasalahkan, berarti Jokowi ini memiliki ilmu dan capable untuk memiliki ijazahnya udah nggak bakalan selesai. Atau ya Jokowi sendiri datang, nih ya ijazah saya, mana yang mau meneliti, independen itu sok begitu ya. Jokowi kan sudah punya penguat tuh dari Lab 4 kepolisian. Ini kemudian serahkan saja kepada lembaga independen. Sejelek-jeleknya nanti lembaga independen ini mengatakan bahwa itu adalah palsu dengan berbagai macam argumennya, kan nanti masyarakat yang menilai. Dan itu pada akhirnya tidak akan bisa Pak Jokowi itu dipermasalahkan secara pidana saat yang bersangkutan ini memakai ijazah yang katanya palsu. Kalau memang itu dilakukan, cuman masyarakat sudah akan bisa mengambil kesimpulan kok. Dan itu pun kan kalau lembaga independen mengatakan palsu, kan belum tentu juga. Bisa jadi lembaga independen yang menyatakan asli begitu ya. Nah inilah, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.